Saat Anda membayangkan sosok Yesus, Anda mungkin melihatnya sedang berlutut dalam doa, tangan terlipat, kepala tertunduk, menyembah Tuhan Bapa. Ia memohon petunjuk, mencari persetujuan, dan tunduk pada otoritas yang lebih tinggi. Begitulah cara gereja menggambarkannya. Begitulah cara miliaran orang membayangkannya. Tapi, bukan itu yang dilakukan Yesus. Yesus tidak pernah menyembah Tuhan. Tidak dengan cara yang selama ini diajarkan kepada Anda. Karena penyembahan menyiratkan adanya keterpisahan. Penyembahan menyiratkan adanya yang rendah dan yang tinggi. Menyiratkan sesosok ciptaan yang membungkuk di hadapan penciptanya. Dan Yesus tidak memandang dirinya seperti itu. Dia tidak memandang Sang Ilahi dengan cara seperti itu. Apa yang dilakukan Yesus adalah bersekutu dengan Sang Monad, penyatuan langsung, kesadaran bertemu dengan kesadaran, bukan pelayan kepada majikan, bukan ciptaan kepada pencipta, melainkan sumber yang mengenali sumbernya sendiri. Ibarat dua cermin yang saling memantulkan bayangan satu sama lain tanpa batas. Dan memahami hal ini akan mengubah segalanya tentang spiritualitas, kekuatan, dan siapa diri Anda sebenarnya. Dalam 12 menit ke depan, saya akan mengungkapkan mengapa penyembahan adalah sebuah jebakan yang membuat Anda tetap merasa kerdil, apa arti sebenarnya dari bersekutu dengan Sang Monad. Bagaimana Yesus mendemonstrasikan penyatuan ini secara terus-menerus, mengapa institusi agama mengganti persekutuan batin dengan penyembahan untuk mengendalikan Anda, dan bagaimana Anda dapat bersekutu dengan Sang Monad seperti yang dilakukan Yesus. Karena jika Yesus saja tidak menyembah, mengapa Anda harus melakukannya? Perhatikan kitab Injil dengan saksama. Tunjukkan kepada saya di mana Yesus melakukan penyembahan, di mana dia membungkuk, di mana dia tunduk, di mana dia memperlakukan Sang Ilahi sebagai sesuatu yang terpisah dan lebih tinggi yang menuntut pemujaannya. Anda tidak akan menemukannya. Apa yang akan Anda temukan justru adalah Yesus yang berbicara kepada Bapa sebagai seorang yang setara, sebagai kerabat dekat, sebagai seseorang yang berada dalam persekutuan terus-menerus. Dalam Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Bukan aku menyembah Bapa, bukan aku melayani Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Kesatuan, bukan hierarki. Ketika Yesus berdoa, kata dalam bahasa Yunani yang digunakan bukanlah tentang penyembahan. Kata itu melainkan tentang komunikasi. Dia tidak sedang mengemis, dia tidak sedang meminta izin, dia sedang bersekutu, dia sedang menyelaraskan kesadaran manusianya dengan sifat ilahinya. Dia sedang menyetel instrumennya, bukan tunduk kepada konduktor musiknya. Dalam Yohanes 11, sebelum membangkitkan Lazarus, Yesus berkata, Bapa, aku bersyukur bahwa Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Bentuk kata kerja yang digunakan menunjukkan masa lalu sudah selesai dan selalu terjadi. Ini bukan penyembahan. Ini adalah pengakuan atas penyatuan. Dia tidak berharap Tuhan akan mendengarkan. Dia tahu, karena dia tidak terpisah dari sumbernya. Teks gnostik membuatnya jauh lebih jelas. Dalam Injil Thomas, Yesus berkata, ketika Anda menjadikan yang dua menjadi satu, Anda akan menjadi anak manusia, menjadikan yang dua menjadi satu, bukan tetap terpisah dan menyembah yang lebih tinggi, tetapi menjadi satu. Penyatuan, persekutuan batin. Inilah yang dijalani oleh Yesus. Penyembahan membutuhkan jarak. Anda tidak bisa menyembah apa yang sudah ada di dalam diri Anda. Anda hanya bisa menyembah apa yang Anda yakini sebagai sesuatu yang lain di luar diri Anda. Yesus tidak pernah percaya bahwa Sang Monad adalah sesuatu yang lain di luar dirinya. Dia tahu dia adalah pancaran dari Sang Monad bagaikan ombak di lautan, dan ombak tidak menyembah lautan. Mereka adalah lautan yang sedang bergerak. Inilah perbedaan kritisnya. Penyembahan itu bersifat hierarkis. Ia menempatkan Sang Ilahi di atas sana, dan Anda di bawah sini. Ia membutuhkan ketundukan, rasa hormat yang berlebihan, dan ketakutan. Anda menyembah karena Anda merasa kurang. Anda menyembah karena Anda merasa tidak layak. Anda menyembah untuk merayu kekuatan yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Persekutuan batin adalah kesatuan. Ia mengakui bahwa Sang Ilahi tidak bersifat eksternal. Itu adalah dasar dari keberadaan Anda sendiri. Persekutuan tidak meminta izin. Ia mengakui hubungan. Itu adalah kesadaran yang menyentuh sumbernya sendiri, seperti sebuah jari yang menyadari bahwa ia adalah bagian dari sebuah tangan. Saat Anda menyembah, Anda memberikan kekuatan Anda kepada pihak lain. Anda menempatkan otoritas di luar diri Anda. Anda menunggu Sang Ilahi untuk memberi, mengizinkan, atau menyetujui. Inilah sebabnya mengapa institusi agama mengajarkan penyembahan. Karena penyembah itu mudah dikendalikan. Penyembah membutuhkan perantara. Penyembah akan terus bergantung.
Tetapi ketika Anda bersekutu secara batin, Anda mengambil kembali kekuatan Anda. Bukan sebagai ego yang membesar-besarkan diri, melainkan sebagai kesadaran yang mengenali jati diri aslinya. Anda tidak meminta apapun kepada sang monad. Anda menyelaraskan diri dengannya. Anda menyetel frekuensi Anda padanya. Anda menyadari bahwa Anda tidak pernah meninggalkannya. Anda hanya lupa untuk sementara waktu. Yesus menunjukkan persekutuan ini terus-menerus. Dia tidak menunggu persetujuan Tuhan untuk menyembuhkan. Dia tidak meminta izin untuk mengajar. Dia tidak mengemis kekuatan untuk melakukan mukjizat. Dia beroperasi dari penyatuan. Dia beroperasi dari pengetahuan bahwa dia adalah sang monad yang mengekspresikan diri dalam bentuk manusia. Dan karena dia tahu hal itu, realitas tunduk pada kehendaknya. Bukan karena dia istimewa, tapi karena dia sudah terbangun. Institusi agama tidak bisa membiarkan ajaran ini bertahan. Jika orang berhenti menyembah dan mulai bersekutu secara langsung, seluruh sistem akan runtuh. Tidak perlu lagi ada imam atau pendeta untuk menengahi. Tidak perlu ritual untuk mengakses sang ilahi. Tidak perlu institusi untuk memberikan keselamatan. Anda memiliki akses langsung, Anda selalu memilikinya. Anda hanya perlu berhenti menyembah dan mulai bersekutu. Jadi, seperti apa sebenarnya persekutuan Yesus dengan sang monad itu? Bagaimana dia mempraktikannya? Injil dan teks-teks Gnostik memberi kita pola yang jelas. Pertama, dia menarik diri ke tempat-tempat yang sunyi, bukan untuk menyembah dalam arti tradisional, tetapi untuk bersekutu, untuk diam, untuk membiarkan kebisingan dunia material memudar, sehingga dia bisa mendengar sang monad berbicara melalui dirinya. Lukas 5 ayat 16 menyebutkan, dia sering menarik diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Berdoa di sini berarti bersekutu, menyelaraskan diri. Kedua, dia berbicara kepada sang monad sebagai orang terdekat, Abba, Bapa. Bukan Tuhan Allah yang Maha Kuasa dengan rasa takut dan gemetar. Abba yang berarti ayah atau papa. Akrab dan intim. Hal ini mengejutkan orang-orang saat itu. Anda tidak berbicara kepada Tuhan dengan cara yang santai, tetapi Yesus melakukannya karena dia tidak sedang berbicara kepada dewa eksternal. Dia sedang bersekutu dengan sumber yang dia tahu adalah asalnya. Ketiga, dia lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Persekutuan sejati bukanlah tentang membombardir sang ilahi dengan daftar permintaan. Ini tentang menjadi cukup tenang untuk menerima. Yesus sering menghabiskan sepanjang malam dalam keheningan. Tidak merapalkan kata-kata doa, melainkan bersekutu dalam diam, membiarkan frekuensi sang monad menyelaraskan kesadaran manusianya. Keempat, dia bertindak dari persekutuan itu. Dia tidak bersekutu lalu menunggu izin untuk bertindak. Persekutuan itu sendiri adalah pemberdayaan. Ketika dia menyembuhkan, ketika dia mengajar, ketika dia menghadapi penguasa, dia beroperasi dari kesadaran monad. Dia tidak meminta kekuatan kepada monad, dia adalah sang monad yang sedang beraksi. Dan kelima, dia mengajarkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Doa Bapa kami bukanlah formula penyembahan. Itu adalah panduan persekutuan. Bapa kami mengakui asal-usul yang sama. Dikuduskanlah namamu, mengakui kesucian. Tetapi kemudian, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu bukan mengemis. Itu adalah penyelarasan. Biarlah kehendakku melebur dengan kehendak sang monad. Biarlah kesadaranku menyadari bahwa ia tidak terpisah. Yesus tidak pernah membungkuk rendah, tidak pernah merangkak, tidak pernah mengemis. Dia berdiri tegak, mendongak, dan bersekutu sebagai seorang yang setara. Karena pada tingkat monad, tidak ada atasan dan bawahan. Yang ada hanyalah kesadaran yang mengenali dirinya sendiri dalam berbagai bentuk. Lalu bagaimana Anda berhenti menyembah dan mulai bersekutu? Bagaimana Anda mempraktikkan apa yang telah didemonstrasikan Yesus? Langkah pertama, berhentilah melihat sang ilahi sebagai sesuatu yang terpisah. Ini adalah perubahan yang paling sulit. Seluruh pengkondisian hidup Anda mengatakan bahwa Tuhan ada di luar sana. Tuhan ada di atas sana, berbeda dari Anda. Tetapi sang monad tidaklah eksternal. Itu adalah landasan keberadaan Anda. Itulah diri Anda di balik tubuh ini, di balik ego, di balik semua bentuk fisik. Saat Anda berdoa, Anda tidak sedang menjangkau keluar. Anda sedang masuk ke dalam. Langkah kedua, gantilah meminta dengan menyelaraskan. Jangan berdoa untuk meminta barang atau hal-hal tertentu. Jangan mengemis untuk suatu hasil. Sebaliknya, dalam keheningan yang dalam, selaraskan frekuensi Anda dengan sang monad. Rasakan keadaan damai yang mutlak, pengetahuan yang mutlak, kekuatan yang mutlak. Itulah sifat dasar sang monad. Biarkan kesadaran Anda bergetar dengan hal itu. Inilah persekutuan batin. Langkah ketiga,
Berbicaralah kepada sang monad sebagai kerabat dekat. Bukan wahai Tuhan, tolonglah saya, tetapi Bapa, Ibu, Sumber, aku menyadari bahwa aku adalah Engkau yang untuk sementara waktu mengalami diri sebagai individu yang terpisah. Tunjukkan padaku apa yang Engkau lihat. Biarkan aku merasakan apa yang Engkau rasakan. Selaraskan kehendakku dengan kehendakmu. Ini bukan ketundukan, melainkan pengakuan. Langkah keempat, duduklah dalam keheningan yang reseptif. Kebanyakan orang hanya berbicara kepada Sang Ilahi. Persekutuan membutuhkan pendengaran. Minimal 20 menit dalam keheningan total. Tanpa pikiran, tanpa kata-kata, hanya kesadaran murni yang menerima. Sang monad tidak berbicara melalui kata-kata. Ia berbicara melalui pemahaman instan, kejernihan yang tiba-tiba, dan pergeseran persepsi. Anda hanya bisa menerima ini dalam keheningan. Langkah kelima, bertindaklah dari persekutuan tersebut. Jangan menunggu semak yang terbakar atau kunjungan malaikat. Saat Anda bersekutu, Anda menerima bimbingan. Bukan sebagai perintah eksternal, melainkan sebagai pengetahuan internal. Ikuti itu, percayalah pada hal itu. Pada itulah sang monad yang bergerak melalui diri Anda. Itulah yang dilakukan Yesus secara terus-menerus. Langkah keenam, hiduplah sebagai sang monad. Ini adalah persekutuan tertinggi. Bukan hanya pada waktu-waktu tertentu saat berdoa di mana Anda terhubung lalu terputus lagi, melainkan kesadaran yang konstan. Aku adalah sang monad yang sedang menjalani kehidupan manusia. Aku adalah kesadaran itu sendiri yang mengenakan tubuh ini untuk sementara. Ketika Anda hidup dari pengetahuan itu, segala sesuatu yang Anda lakukan adalah persekutuan. Setiap napas, setiap tindakan, setiap pikiran. Inilah yang diwujudkan oleh Yesus. Persekutuan yang konstan, penyatuan yang tak terputus, tidak ada pemisahan antara kesadaran manusianya dan sang monad. Dan dia berkata berulang kali, Anda bisa melakukan ini juga. Anda akan melakukan ini juga. Bukan mungkin, tapi akan. Karena itu adalah kodrat Anda. Anda hanya harus berhenti menyembah apa yang sebenarnya adalah diri Anda sendiri dan mulai mengakuinya. Yesus tidak pernah menyembah Tuhan karena dia tahu penyembahan menciptakan keterpisahan, dan keterpisahan adalah sebuah ilusi. Sang monad bukanlah sesuatu di luar diri Anda yang pantas menerima pemujaan Anda. Itu adalah diri Anda di tingkat yang paling dalam. Gereja mengajarkan penyembahan karena itu membuat Anda tetap kerdil, membuat Anda tetap bergantung, membuat Anda percaya bahwa Anda membutuhkan mereka untuk mengakses Sang Ilahi. Tetapi Yesus mengajarkan persekutuan, akses langsung, penyatuan tanpa perantara. Hubungan yang sama yang dia miliki dengan Sang Monad tersedia untuk Anda sekarang juga, bukan suatu hari nanti. Bukan jika Anda sudah cukup baik, tapi sekarang. Ketika Anda berhenti menyembah dan mulai bersekutu, segalanya berubah. Anda berhenti mengemis dan mulai mencipta. Anda berhenti meminta izin dan mulai bertindak dari pengetahuan batin. Anda berhenti melihat diri Anda sebagai manusia yang tidak berdaya dan mulai mengenali diri Anda sebagai sang monad dalam wujud sementara. Ini berbahaya bagi sistem kendali manapun. Inilah sebabnya mereka membunuh Yesus, bukan karena mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi karena mengajarkan bahwa semua orang pun demikian. Bahwa persekutuan dengan sumber adalah hak lahir Anda. Bahwa Anda tidak butuh pendeta, gereja, atau ritual. Hanya keheningan pengakuan dan penyatuan. Yesus tidak pernah menyembah, dia bersekutu. Dia hidup dalam penyatuan konstan dengan sang monad. Dan dia menunjukkan kepada Anda cara untuk melakukan hal yang sama. Berhentilah membungkuk, berhentilah mengemis. Berhentilah memperlakukan Sang Ilahi sebagai sesuatu yang terpisah dari Anda. Ia tidak terpisah. Ia adalah kebenaran terdalam dari siapa diri Anda. Dan ketika Anda menyadari hal itu, ketika Anda bersekutu dari pengakuan itu, Anda akan beroperasi dengan cara Yesus beroperasi. Anda beroperasi dari kekuatan, dari pengetahuan, dari penyatuan. Sang monad tidak ada di luar sana menunggu penyembahan Anda. Ia ada di dalam sini menunggu pengakuan Anda. Berhenti menyembah. Mulailah bersekutu. Inilah yang dilakukan Yesus. Inilah yang bisa Anda lakukan. Ini mengubah segalanya.